Pemirsa, kebakaran menghanguskan rumah seorang pensiunan pegawai negeri sipil di Gresik, Jawa Timur. Naas uang tabungan senilai 70 juta rupiah ikut terbakar. Hanya ini yang tersisa dari uang tabungan sebesar 70 juta rupiah milik Ida Haji. Pensiunan PNS berusia 70 tahun ini menyimpan tabungan hasil kerja kerasnya selama berpuluh-puluh tahun di dalam kaleng kue. Uang tabungan ini pun ikut terbakar saat rumahnya dilalap si jago merah Senin dini hari tadi. Saat kebakaran terjadi, korban tengah tertidur pulas di dalam rumah. Warga langsung menyelamatkan korban saat melihat asap tebal dari teras rumah. Namun barang-barang berharga milik korban tak sempat diselamatkan. Bakar kurang lebih 70 juta. Bakar pas di dalam rumah itu. Ya, pas rumahnya terbakar Jam berapa Pak terbakar? jam 2 malam. Diduga api berasal dari puntung rokok yang membakar tumpukan kayu bekas di halaman rumah korban. Tak ada korban jiwa, namun rumah beserta seluruh barang di dalam rumah korban ludes terbakar. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Berawal dari mogok kerja, para pekerja asing dan pekerja lokal saling serang dan saling lempar. Dari bentrokan tersebut, 2 pekerja di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah meninggal dunia. Aksi mogok kerja karyawan lokal berujung keributan. 2 orang dinyatakan meninggal dunia buntut bentrok antara pekerja asing dengan pekerja lokal di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Bentrokan meluas hingga malam hari hingga terjadi aksi pembakaran alat berat dan kendaraan operasional perusahaan. Sekarang kalau untuk sementara aman, Pak. Ada nggak misalnya sampai penyebab kejadian kemarin itu? Kalau penyebab kemarin itu masalah tuntutan hak karyawan di sini, tetapi mungkin balasan tuntutan karyawan itu tidak sesuai dengan karyawan harapkan. Situasi di PT GNI mulai kondusif. Seluruh karyawan asing telah diamankan dan karyawan lokal sudah diberikan arahan untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang meninggal dunia dari TKI, siapa yang dari TKA, dan kenapa meninggal dunia. Saya akan lakukan penyelidikan ini semuanya. Sebelumnya, karyawan lokal menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi dan menyetop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas. Saat ini 69 diduga provokator ditangkap polisi dan untuk aktivitas di PT GNI untuk sementara dihentikan. Dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, setelah kurang lebih sepekan erupsi, aktivitas Gunung Merapi di Sumatera Barat terpantau belum stabil. Hujan abu tipis juga terpantau mulai turun di pemukiman di 4 kecamatan, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali erupsi. Tinggi letusan abu vulkanik berwarna putih dan kelabu mencapai 1000 meter dari puncak kawah. Pos pengamat gunung api di Bukit Tinggi mencatat, sejak kembali erupsi pekan lalu Merapi telah meletus sebanyak 215 kali. Sementara itu, akibat erupsi Merapi dan angin di puncak gunung yang berubah arah, membuat hujan abu terjadi di 4 kecamatan di 2 kabupaten. Hujan abu juga menutup kamera CCTV milik pos PGA Merapi yang dipasang di dekat kawah Merapi. Dengan kamera lain tidak terkendala apapun ya saat ini. Visual kan bisa kita lihat menggunakan CCTV yang ada di Bukit Tinggi maupun dengan penglihatan langsung ataupun dengan menggunakan kamera-kamera digital yang ada. Gunung Merapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Siapapun tidak diperbolehkan mendekati, masuk dan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Kita ke informasi lain, kebijakan jalan berbayar atau IRP rencananya akan diterapkan di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Penerapan kebijakan ini dinilai bisa mengurai kemacetan di ibu kota. Dan
Jakarta berencana menerapkan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing atau ERP. Rencananya, ERP akan diberlakukan setiap hari mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam di 25 ruas jalan ibu kota. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyampaikan hal ini masih dibahas dalam Raperda ERP bersama DPRD DKI Jakarta dan belum ditetapkan menjadi perda. Sementara untuk tarif, Heru mengaku masih dibahas dengan pemerintah pusat. Diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, terus jadi perda. Setelah jadi perda turun masih dibahas lagi, itu bisa pergub, bisa kepgub. Setelah itu baru proses lagi untuk proses bisnisnya. Nah, proses bisnisnya itu masih pembahasan. Nah, nanti siapa yang mengelola, badan usahanya apa, itu juga nanti bahas juga dengan DPRD, pembahasan dengan tingkat pusat. Kira-kira itu masih ada 7 tahapan. Itu dibahas mulai dari tahun 2022 dan dilanjutkan mungkin 2023. Meski masih dibahas lebih lanjut, namun Dan informasi tadi sekaligus menutup iNewsroom untuk hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.